Siapa itu Yesus, siapa Ya itu Isa. maksudnya kan itu kan firman Allah, firman Tuhan. Jadi ya memang harus ada gunanya. Nah, Yang makanya firmannya yang Allah, yang sedangkan yang, Lukas, tempat yang kelahirannya Yesus dalam tidak Bible itu tidak sejarah, bukan dipahami firmannya Allah. itu yang ditanyakan biar kita tahu begitu. Ya makanya Bang, kalau cuma beda masalah lahirnya, itu bukan Maksudnya kan inti itu. iya, Tinggal maksudnya kan kita mau percaya kemana. Kalau percaya Al-Quran, karena yang berfirman Allah, maka di bawah pohon kurma. Kalau percaya kepada Bible, ingat, Bible tentang kelahiran itu bukan firman Allah itu. Tapi sirah nabawiyah kalau dalam Al-Quran. Kisah-kisah tentang Yesus. Gitu loh. Maka secara akal lebih percaya ke firman Tuhan daripada sejarah. Ya, gimana? Masih mau disanggah, Alfon? oke, artinya kan saya cuma tanya menurut pandangan saudara saya Islam. Bukan saya mau membeda-bedakan, bukan. Makanya saya tanya untuk kira-kira pandangan saudara saya Islam, oh seperti ini begitu maksudnya. Oke. Jadi begini, Alfon. Kita umat Islam ya tentu saja percaya terhadap Al-Quran. Selain Al-Quran itu ditulis sezaman dengan Rasulullah sang penerima wahyu, yakni Al-Quran, itu ditulis sezaman. Sementara kalau Bible, jauh. Bible itu adanya di abad keempat, sementara Yesus di abad ke-1. Jadi ada jeda 300-an tahun antara Yesus dengan Bible itu sendiri. Lukas dapat dari mana, Matius dapat dari mana, Markus Yohanes dapat dari mana, ini gelap. Dapat berita dari mana Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini? Dapat dari siapa? Mendengar dari siapa? Enggak jelas. Sedangkan Al-Quran jelas, ditulis oleh para sahabat. Rasulullah yang menerima wahyu. Begitu. Lanjut, pertanyaan ke 7. Oke, sudah banyak pertanyaan. Saya juga sudah tidak tahu lagi mau tanya apa ini. Semua saya sudah tanyakan. Terima kasih Pokoknya banyak untuk Pokoknya penjelasannya semua. tanya aja terus. Kamu nggak boleh turun, bertanya aja terus. Ayo, nggak apa-apa. Ayo pertanyaan ke-7. Alphonse, Iya, Pak. tanya, si tahu, tanya dia nggak bisa jawab nanti bilang gini, kenapa saya agama Kristen? Dari mana asal usulnya Kristen? Kenapa sampai ke Alphonse gitu? Tanya Pon. Nggak bisa apa itu artinya keyakinan saya, iman saya. Jadi saya cuma di sini hadir di sini hanya mau tanya bagaimana pandangan Islam berkaitan dengan Alkitab. Makanya dari tadi saya tidak membahas Alkitab saya karena di sini saya cuma mau tanya, mau tahu kalau uh, soal yang lain tidak. Makanya saya cuma bertanya untuk tahu dari tadi. Jadi Bapak membahas kembali ke Alkitab seperti ini. Nah itu pandangan dari Al-Quran ke Injil saya gitu. Jadi saya pengen tahunya seperti itu. Oh pandangan Bapak seperti Ya, gini Alfon. Intinya Alfon, Al-Quran itu memuliakan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Ya, beliau adalah hamba Allah, Nabi Allah, utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel, dan beliau Nabi Isa itu tidak mati terkutuk di kayu salib. Beliau diselamatkan oleh Allah. Sementara versi Bible, Yesus itu mati terkutuk di kayu salib.
Itu Bible tuh. Yesus mati terkutuk di kayu salib. Galatia 3 nomor 13. Gitu Alfon. Lanjut pertanyaan ketujuh. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alfon pengen tahu Yesus lahir di mana di dalam Bible? Pengen tahu nggak? Saya tidak tanya tentang hal itu. Yang saya tanyakan bagaimana pandangan Al-Quran terhadap Alkitab saya, Injil saya begitu. Kalau soal membahas itu saya tidak masuk ke ranah sana, karena saya masuk di sini tujuan saya untuk bertanya berkaitan dengan hal ini saja. Oke, nggak apa-apa. Silakan lanjut. Pertanyaan ketujuh. Silakan. Silakan Alfon, pertanyaan ketujuh. Lanjut. Pokoknya sampai 20 pertanyaan. Tanya aja pon. Contoh misalnya pon. Kenapa? Berjudi itu haram. Ya itu loh. Lanjut Alfon, nggak apa-apa. Tanya aja. Alfon. Ada muncul pertanyaan baru lagi. Nah, lanjut. Ini belum saya tanyakan. Di sini saya mau tanya, kan Islam kan dikatakan tidak menyembah berhala, ya kan? Mungkin pada zaman dulu kan mungkin cerita dari ini saya dengar dari teman saya pernah cerita bahwa Nabi Muhammad pernah menghancurkan patung-patung yang sesuatu yang dilakukan oleh manusia serupa dengan Tuhan sendiri dengan merancang batu, ya kan? Atau betul nggak? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang Islam tidak menyembah batu, bagaimana bisa saudara saya semuanya bisa menjelaskan tentang batu yang di Arab Saudi, ada apa di Ka'bah itu? Oke, cukup. Kita harus mengorbankan banyak uang, banyak tenaga, banyak waktu untuk pergi untuk hanya mau mencium batu apa Oke, sudah cukup. Poinnya ada dua ya. Itu. Iya Tidak udah, salah poinnya ada dua. Yang pertama, apakah umat Islam itu menyembah batu? Terus kemudian yang kedua, apakah haji itu hukumnya wajib atau sunnah? Gitu, ya. Oke, silakan Ustaz Tata. Ya, jadi pertama ketika Rasulullah menerima perintah sholat, kiblatnya masih ke Baitul Maqdis di Palestina sana. Karena memang nabi-nabi terdahulu kiblatnya ke situ. Mazmur 5 ayat 8, biar nyambung. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bedmu, Baitullah. Makanya Nabi Muhammad selama 16 bulan menghadap ke sana, Baitul Maqdis. Lalu turun ayat bahwasanya qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Disuruh pindah ke kiblat yang awal, karena kiblat yang pertama kali itu Ka'bah. Karena yang membangun Ka'bah itu Ibrahim, Nabi Ibrahim. Inna awwala baiti wudi'a linnas bi Bakkah. Bahwa kiblat yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah. Kalau kiblat di Israel kan yang membangun cucunya Ibrahim, ya minimal Musa, Salomo. Nah, sehingga kami bukan menyembah Ka'bah, tapi berkiblat sebagaimana nabi-nabi yang lain, ya nabi-nabi Israel. Mazmur 138 ayat 2 menghadap ke Bait Suci Baitullah,
bait Allah kalau bahasa sana. Makanya tidak ada hubungannya dengan batu. Ya, kiblat itu tanahnya yang suci. Makanya andaikan Ka'bah ini hancur, ya, tinggal dibangun lagi. Ya, dulu kena banjir, ya dibangun oleh Rasulullah. Waktu Rasulullah umur 20 tahun, belum jadi nabi. Begitu juga bait Allah di Israel. Setiap dijajah oleh negeri lain, hancur rata. Setelah aman, merdeka, dibangun lagi. Masalah Hajar Aswad itu tidak ada hubungannya dengan kiblat. Cuma ketepatan ada di situ. Coba kamu curi sudah. Bahkan sudah pernah hilang lama. Ya tetap kiblat ya ke Ka'bah. Terus mencium Hajar Aswad itu sunnah. Ya tidak wajib. Jadi kalau orang ke sana, yang wajib itu hajinya. Maka yang wajib tawaf, ya ihram, sa'i, baina Safa wal Marwah kayak gitu itu. Itu yang wajib. Kalau mencium Hajar Aswadnya itu tidak wajib. Sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena Rasulullah pernah melakukan itu. Karena artinya hadis itu aqwalun nabi wa af'alun nabi. Ucapan nabi atau perbuatan. Yang berupa perbuatan, nabi pernah mencium Hajar Aswad. Kami umatnya karena pernah dilakukan nabi ikut-ikutan. Berarti pahala kalau melakukan. Kalau tidak melakukan, tidak mencium, ya gak masalah. Ya. Jadi yang salah paham ini dikira kami sujud kepada Ka'bah. Tidak. Sama seperti orang Israel. Aku menyembahmu ya Allah menghadap ke rumahmu. Kalau bahasa Arab rumahmu itu rumahnya Allah. Bahasa Arabnya Baitullah. Sama. Kalau ajaran Samawi. Kalau kalian Kristen karena memang bukan ajaran Samawi. Tidak punya kiblat. Gitu ya. Oke silakan. Ya, hukum haji Ustadz, hukum haji wajib bagi yang Lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi orang man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, istata'a mampu, baik perjalanannya sehat, tidak sakit dan punya dana untuk pergi. Kalau tidak punya, dia sakit atau tidak punya uang, ya, atau perjalanannya tidak aman, ya tidak wajib. Gitu ya. Oke, Alfon sudah terjawab ya. Umat Islam tidak nyembah batu dan haji itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu, bagi umat Islam yang mampu. Gitu, Alfon. Lanjut pertanyaan ke-8, Alfon. Izin Silakan menambahkan. Bang Jibril. Silakan. Ustadku, boleh dibesarin nggak? Ada yang bisa besarin nggak? Izin Bang Zuma. Iya deh. Iya, izin. Iya. Jadi Bang Alfon, kalau abang Google aja Jews praying, ini Yahudi berdoa. Umat Samawi memang ada perintah untuk mengarah, Bang. Ada kiblatnya. Ini orang Yahudi ya. Ini notabene-nya Yesus kena Yahudi. Agama-agama Samawi memang akan selalu ada arahnya, Bang. Ini abang Google image aja, Yahudi berdoa. Dan kalau mereka, ini di Eastern Wall, dinding ratapan. Ini dindingnya sampai mereka cium-cium juga. Dan ini kalau mereka di Portugal. Jadi kalau di agak beda negara, mereka tetap arahnya satu. Ini memang ciri-ciri agama Samawi. Ini sampai dicium-cium juga. Ini memang kecintaan pengikutnya terhadap perintah Tuhannya. Nah, habis itu kalau dibilang kami menyembah Ka'bah, ini abang bisa Google juga pergantian kiswah. Nah, ini diinjek-injek Bang, Ka'bahnya. Tapi dari 1,8 miliar Muslim, nggak satu pun bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak. Nggak ada Bang. Dari 1,8 miliar Muslim di dunia, begitu ganti kiswah nggak ada satu orang Muslim pun bilang sesembahan kami diinjak-injak. Karena kami tahu ini hanya arah, bukan sesembahan. Jadi kami nggak menyembah ini. Itu nomor 2. Nah, sementara ada kalau saya ke ilwin.com,
ini apa namanya cara berdoa pagan, ini mereka memang nggak ada arahnya, dan mereka mengatakan bahwa ada yang nih pagan devotionals to the four directions, jadi arahnya kemana aja gitu. Memang kalau penyembah pagan, penyembah dewa itu memang tidak berarah. Nah betul Ustadz Atta bilang, jadi kalau ngomong soal apa namanya samawi, itu ciri-ciri samawi. Kita kalau berdoa ada arah perintah Tuhan kami. Nah, tapi kalau pagan memang tidak berarah kemana aja gitu. Itu aja sih. Terima kasih, abang-abangku. Luar biasa. Itu data plus gambar juga itu, Alfon. Jadi kamu nggak penasaran lagi ya. Artinya nggak mungkin atau mustahil umat Islam itu menyembah sesuatu yang diinjak-injak setiap tahun. Itu nggak mungkin. Artinya kita umat Islam tidak menyembah Ka'bah. Silakan pertanyaan ke-8. Monggo. Oke, makasih ya untuk penjelasannya. Mungkin saya baru tahu untuk penjelasannya seperti itu ya. Dan mungkin ini sudah habis pertanyaan saya, kasih untuk yang lain dulu. Masalahnya yang lain nggak ada, tinggal Bang Alfon. Tanya aja terus, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut pertanyaan yang membuat Bang Alfon penasaran terhadap Islam atau terhadap hukum-hukum atau apa, atau akidah atau ketuhanan. Tanya aja sepuasnya, nggak apa-apa. Silakan. Pertanyaan ke-9 ya, bukan ke-8. Silakan. Masih tersisa 12 pertanyaan. Silakan. Tanya lagi. Silakan Alfon, tanya lagi, nggak apa-apa. Cukup Bang. Cukup. Ya Bang. Oh ya udah, nggak apa-apa. Gimana nih Kang Dito? Udah cukup pertanyaannya? Padahal masih Nah. tersisa 12 loh. Boleh nggak nih ditanya Banyak sekarang? pertanyaan. Sudah banyak pertanyaan. Oke, Bang Alfon, udah Ya, boleh ditanya gantian nggak nih? Saya boleh, ya, lanjut. Bang Alfon, boleh gantian ditanya ini? Bang Alfon. Cek. Bang Alfon, monitor. Boleh ditanya balik nih? Ais. Jatuh, host. Gak apa-apa Bang Jibril, mungkin duduknya terlalu pinggir, terlalu ke pinggir, jadi ini angin jatuh. Oke, yaudah kita sambit dulu nih tamu yang dari tadi naik turun. Ya, Bang Erik, selamat malam. Ya, selamat malam, Bapak-bapak Haji Bang. yang terhormat. Abang ini Kristen apa Islam, Bang? Oh, puji Tuhan, saya Kristen. Oke, Kristen. Apa mau ditanya nih? Nih, Yud. ini kan temanya Kristen tak kenal Tuhan itu ya Bang ya? Kan ada temanya di sini, Kristen tak kenal Tuhan gitu ya? Nggak usah lihat tema aja, mau tanya saja lah, Bang. Ya itulah. Oke, Aku apa mau tuh? bertanya, kenapa kok judulnya seperti ini? Abang tahu asal-usulnya rupanya Bang? Asal-usul Kristen itu seperti apa? Insya Allah Bang. Nah itu aja, jawablah. Jadi, asal-usul Kristen ini. Ya, silakan, Akhi, Bang Jibril. Iya. Asal-usul Asal-usul Kristen katanya. itu Bang. Makanya Abang tulis di situ temanya Kristen tak kenal Tuhan. Dari mana Abang tahu gitu? Jawablah Bang. Siap. Ya. Ini kalau abang ada pengetahuan lebih dalam soal ini, abang bisa bantah dengan kita bandingin data aja ya. Jadi kalau Kristen itu dari mana? Dari Yehosua yang diklaim dari bangsa Romawi itu namanya Jesus. Kalau kita, ini tempat tersucinya.
Kita lihat langsung dari sumbernya UNESCO World Heritage Conventions dari UN atau PBB. Di sini dibilang tempat kelahiran Tuhan, tempat kelahiran Yesus. Tempat kelahiran Yesus, gereja kelahiran dan jalur ziarah Bethlehem. Nah, jadi menurut UNESCO, menurut PBB, tempat kelahiran Yesus ini ada di Palungan di dalam goa. Ini fotonya, bisa dicek. Kalau ada data pembandingnya bisa di ini. Ini yang disebut Palungan, WHC UNESCO, All Right Reserved. Di sini diceritakan bahwa tempat lahirnya, saya translate ya. Gereja Basilika asli tahun 339, abad keempat, yang dibuat oleh Saint Helena, yang sebagian masih bertahan di bawah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Nah, jadi tempat lahirnya itu sebenarnya goa dan dibangun gereja di sekitarnya. Nama gerejanya Church of Nativity. Jadi kalau kita telusuri lagi tempat lahirnya, apakah benar di goa? Ternyata begitu kita lihat, betul. Nah, ini goanya. Goanya kecil aja, ini palungannya. Katanya palungan. Dan orang sampai jongkok-jongkok untuk masuk ke palungannya. Ini tempat tersucinya. Setelah itu tempat meninggalnya. Ini kita ambil dari Firm Fellowship of Israel Related Ministries. Ini dari Israel. Ya. Tempat meninggalnya itu katanya di Golgota. Nah, begitu kita nih, search for the hill and the tomb. Saya translate lagi. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena. Sama ya, berarti orangnya ya. Yang menemukan tempat lahirnya, tadi, Saint Helena. Ternyata beliau juga yang menemukan tempat meninggalnya. Helena datang mencari tempat tersebut, alhasil dia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini dalam bentuk salib. Jadi tempat lahirnya abad keempat di Goa, tempat meninggalnya abad 4 di Goa. Ada apa dengan abad 4? Begitu kita cari tahu kitab sucinya, bentar ya. Begitu kita cari oldest New Testament manuscript, manuskrip perjanjian baru tertua. Di sini disebutkan Codex Sinaiticus. Kalau kita search lagi Codex Sinaiticus, rupanya ada nih. codexsinaiticus.org. Di sini kalau kita lihat nih codexsinaiticus.org, ini dari gereja sumbernya, The British Library, National Library of Russia, St. Catherine Monastery, Leipzig University Library. Di About Codex Sinaiticus, ini kitab suci kalian nih. Kalau saya translate lagi, Codex Sinaiticus sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad ke-4. Awal di abad ke-4. Nah, jadi itu Bang, awal-awalnya. Tapi kalau Abang mau saya teruskan, saya bisa teruskan Bang. Sampai ke ayat-ayatnya yang memang dikutip dari penyembah Zeus. Silakan Bang. Kan yang kutanya Kristen tak kenal Tuhan, kok lari ke kuburan ke lain-lain abang? Aneh. Awal Kristen tadi Abang tanya. Lah, Awal. Bodoh, Kristen tak kenal Tuhan, kau tengok temam itu. waduh, kok emosi? Bukan emosi kau nih. Kok marah? Kau jawab apa-apa. Kok emosi? Sabar Waduh. bang, Kok emosi? bang Kau bilang Erik tadi kan sabar, Zeus itu bang kan Erik istri sabar. Ini Udah, ujian, sabar jangan emosi bang, sabar. Ada emosi. Yang kutanya nggak kalian jawab, yang lain-lain kalian kasih tunjuk. Awal kekristenan kan? Tuan, ini BG, dengar.
awal kekristenan kan? Abang-abangku di sini, apakah saya menjelaskan awal kekristenan? Ya wajib kau lihat dibela. Itu komplotanmu semua itu. Betul. Waduh, emosi. Kau bilang lari ke Zeus. Oh mau deposit kau. Makanya berbicara itu yang jelas. Kenapa Jangan pula Zeus lari ke deposit? Jangan kau bawa kelakuan kalian ke sini. Mananya kau? Apa? Jadi abang sekarang dirinya kenapa pernah kalau tidak ininya bahkan kita yang diturunkan Tuhan itu Gimana kalau pakai cara kedua? Nanti Bang Jibril yang meneruskan. Siap, Ustaz. Ini kayaknya saya salah. Ini halo. Ini ada satu suku abang. Ini bertanya dia dulu sama abang dulu ya. Soalnya dia ini orang pesantren juga dia. Nah, kau jawab. Kau tanya. Ini orang pesantren juga ini. Halo bang. Ya, halo. Ya, gimana bang? aku bukan apa aku dengarkan adanya kan kok ada debatnya gara-gara apa gitu kan. Kita juga kan Gimana sih? bukan kalau Gara-gara soal apa? bukan Kita memang lagi buka diskusi lintas agama bang. Bukan karena debat ada akibat, gak ada bang. Ini kita buat komal diskusi lintas agama begitu bang. Abang Muslim? kukira kayak Ya, mau merendahkan tanya gitu. apa rupanya bang? Kukira entah saling merendahkan kita antara umat beragama gitu kan. Oh, ada. Ini diskusi lintas agama. Kalau misalnya nggak mau diskusi lintas agama, salah kamar berarti. Gitu bang. Oh. Itu temanya. Pak Erik mau cek kodam, jangan cek kodam di sini. Enggak, tadi kan dia nanya awal-awalnya kita tahu nggak? Kita tahu insya Allah. Ini kita jelaskan kalau ada tambahan bisa dijambahkan. Terus kok selesai kita nunjukin di emosi. Tuh bingung saya. Aku emosi aku katain. Aku orangnya paling ramah. Jadi gini bang, aku mau bertanya, orang abang udah makan belum? Minta maaf dulu dong. Tadi saya dibego-begoin kan abang bilang saya botol kau ini tadi. Oh iya, oke. Ya, gitu I'm dong. sorry. Nah, I'm iya. sorry, mate. Sama-sama abangku. Kami sudah makan bang, tapi maaf kami tidak makan babi bang. Itu jawabannya bang. Kenapa gak makan baby? Enggak baby lo bang? Karena Yesus juga nggak makan babi bang. Astaga, dari mana abang tahu bang? Yesus nggak makan baby, mau lihat di internet lagi punya dia. Buktinya congornya nggak bau babi. Yesus nggak harum bau congornya, nggak bau babi. Bang, kalau memang abang apa, dengar ya bang ya. Please, Handi Celebes. Iya bang. Diam dulu ya bang ya, aku mau bertanya dulu bang, jangan ngomong. Ya kan Anda bertanya tadi udah makan, saya udah jawab. Kita sudah pada makan, tapi kita nggak makan babi gitu loh. Jawab udah diam. Aku mau bertanya. Oh, iya, sudah. Ya kan dia bertanya. Ya Mas Jibril ya, dia nanya sudah pada makan belum? Udah, tapi kita nggak makan babi kan loh. Ya, oke, udah sip. Nah gini bang, jadi kenapa babi itu diharamkan bagi umat Islam bang? Contohnya itu loh menjijikan. Udah dijawab. Ciri-ciri Samawi memang begitu bang. Agama-agama Samawi selalu akan ada larangannya. Cuma pagan yang tidak ada larangannya abangku. Itu dari mana abang tahu itu bang? Kita bisa lihat dari nabi-nabi sebelumnya. Anda ini nggak sopan ini sambil makan sambil ngomong, nggak sopan Anda ini. Sambil makan babi Anda ngomong. Silakan Ustaz Tahta. Ustaz Tahta silakan. Bang liar. Anda nggak sopan sambil makan babi Anda ngomong. Nggak sopan Anda. Ini nggak ada babi di sini ya. Itu boncongmu itu loh. Muncung babi pau. Lanjut. Babi aku, kau fitnah aku ya. Lebih kejam fitnah bang. Nah. Ada yang kutanyakan itu lah abang, kenapa babi diharamkan? Kan abang jawab tadi. Jadi gini bang, abang nggak tahu itu? Andi, biar saya bang Andi. Iya. jangan habiskan waktu dengan yang begini. Kenapa dilarang makan babi? Karena Kristen itu salah sembah Tuhan. Kalau sembah Tuhan maksudnya?
Nyambung. Aduh, Andi. Gimana Andi? Karena makan babi karena Dulu Andi. salah sembah Tuhan. Siapa yang kau sembah ini? Nah, kalian kan sembah Yesus, betul? Iya, Tuhan Yesus Kristus kami sembah. Nah, Yesus sembah siapa? Yesus sembah siapa? Sembah Allah Bapa yang di surga. Nah, beda sama tidak Tuhannya dengan kalian Kristen? Kau aku tanya, kau sama nggak Tuhan sama Allah? Hai. Bang Andi jangan, Bang Andi biar saya Bang Andi. Oke, izin ya Bang Zuma ya, iya Dinda. Izin Ustaz Tata, iya Dinda. Oke. Jadi yang kalian sembah adalah Yesus, betul? Iya. Betul? Yesus. Yang Yesus sembah adalah Bapa. Betul? Ah, baru. Berarti berbeda. Berbeda. Itulah kau kebanyakan makan congor babi. Babi. Gondik liar. Kau tahu kenapa babi jalannya nunduk, Bang? Kenapa rupanya? Ya karena malu kalau kau makan tiap hari karena sama emaknya babi. Bukan. Tahu Bang kenapa babi jalannya nunduk? Bang Andi. Halo. Tahu Abang nggak kenapa babi jalannya nunduk? Ayo coba sebentar Bang Erik. Coba lah kita agak serius dikit. Ini supaya mengedukasi. Iya, Nah, kan aku udah kalau tadi yang pertama, Nah, kalau tadi yang pertama kan sudah bertanya tuh, di mana kalian itu mengenal kekristenan kan gitu. yo. Begitu kan? Iya. Nah, tadi- selanjutnya, Abang disuruh siapa Bang makan babi, Bang? Aku, ya babi enak. Disuruh siapa, Bang? Disuruh ya kemauanku lah. Mana ada yang nyuruh-nyuruh? Ya aku mah Kristen ya, aku makan babi itu enak. Islam pun banyak makan babi Bang, jangan Abang salah. Gak usah ke Saya, sana Bang. dulu. Ini konteksnya, ini konteksnya. Udah kita jelasin. Siap. Di mute dulu, di mute. Itu. Jadi, kalau kita, kenapa babi itu haram? Pertama, alasannya karena perintah sudah larangan. Ya, kalau dalam Al-Quran itu, Al-Maidah ayat 3, Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul hinjir. Jadi diharamkan daging babi. Kalau dalam Bible, Imamat 11 ayat 8, Ulangan 14 ayat 8. Itu juga ketetapan diharamkan. Kalau ditanya alasannya, maka dalam Al-Quran, Al-An'am 145. Wala aulah hamjir fa innahu rijsun. Jadi, babi itu haram fa innahu rijsun, kotor. Itu alasannya. Tapi yang jelas itu sudah larangan. Baik dalam Perjanjian Lama, Al-Quran, Samawi, semuanya haram sudah. Kalau ditanya kenapa haram, maka fa'innahu rijsun itu. Ya udah gitu. Justru kamu ngaku Kristen tidak tahu kitabnya, padahal di kitabnya dilarang gitu. Oke, lanjut. Nah, di umat Islam katanya babi haram gitu ya. Ya Pak Ustadz, iya Pak Ustadz. Jadi kan ada sering kuliah berita gitu kan Pak kan, dari TikTok, dari Facebook. Ada Ustadz yang mencabuli apa gitu, itu nggak haram. Udah ada beres, sudah orang ini kalau mau bertanya itu tanya baik-baik. Kalau udah mau bertanya turun. Saya kan bertanya itu Pak, Bapak bilang babi haram. Kalau ada biarawati yang hamil, bagaimana itu? Banyak banget tuh biarawati yang hamil. Siapa yang tanggung jawab? Kedua, kenapa ada laki-laki sama laki-laki dikawinkan dalam gereja? Siapa tanggung jawab? Bagaimana itu? Itu kan personal, masing-masing orang bertanggung jawab. Yang jelas yang kayak begitu dilarang Tuhan, berdosa. Kau ini hanya kayak moncong babi aja kau. Kau aja itu sama istrimu itu belum tentu itu halal kau itu. Kau itu berzina sama istrimu. Kenapa? Karena kau kawin sama istrimu itu tidak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan kau kawin sama istrimu. Ya,
Yang mengajari kau kawin sama istrimu bapak gereja. Yesus nggak pernah ngajarin. Ayo lu, kena kan lu. Kau kawin di gereja, siapa yang ngajarin? Di Celebes, aku masih lajang. Masa kau tuduh aku udah nikah? Nggak jelas kau pun. Nah, kok orang tuamu kawin di gereja, siapa yang bikin kawin? Nah, orang tua aku udah sah, ada buku nikahnya kok. Udah diberkati. Iya, tapi kan Yesus nggak ngajarin kawin. Kenapa kau kawin? Yesus tidak ngajarin kawin. Nah, Allahmu ada mengajarkan kau kawin. Yesus tidak ngajarin kawin. Allahmu ada mengajarkan kau kawin. Iya, Nabi ya, pergi dia. Kenapa di? Izin mau meluruskan untuk 2100 yang mendengar. Boleh digedein. Jadi kalau kasus di Indonesia itu oknum ya, jelas ya, cuma kurang lebih 1-2% dari total kelakuannya. Tapi kalau kita lihat ini dari BBC, Spanish Church Sexual Abuse Affect 200.000 anak. Bisa dibaca ya, ini dari BBC. Ini beritanya bukan orang Muslim yang bikin. Habis itu dari NBC News, hampir 1.700 priest ini apa ya Bang Handi ya? Peserta. Pendeta. Oh. 1.700 pendeta yang melakukan. Habis itu kalau kita ke NBC News lagi, 600 anak di 60 tahun terakhir. Sampai Bang Handi, ini lucu nih Bang Handi, mungkin bisa diliput nih. Sampai Wikipedia itu punya page-nya loh untuk kasus ini Bang. Catholic Church Sexual Abuse Cases. Ini semua negara. International Extent Accused. Ini sebutin negara mana yang kalian mau. Amerika, ada. Dominican Republic, ada. El Salvador, ada. Honduras, ada. North America, Kanada, ada. Meksiko, ada. Amerika, ada. Negara mana lagi? Terus nih, Argentina, Bolivia, Chili, Kolombia, East Timor, India, Singapura, Austria, Belgium, Kroasia, French, Germany, Ireland, Italy, Norway. Ini semua loh, ini semua negara loh. Portugal, UK, Northern Ireland, Oset. Ini semua negara loh. Jadi coba kalau mau nunjuk-nunjuk pastiin jarinya bersih deh. Ya. Tolong ya. Keren. Baik, Kang Dito disapa dulu yang baru naik, Kang Dito. Ya, selamat malam Bang Ardi dan Mak Yeng. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Anda Kristen atau Muslim, Bang Ardi? Muslim Bang, tadi kan kebetulan ada yang naik itu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ya, ada yang mau sampaikan Bang? dari Medan itu tadi yang naik. Aku mau ngelurusin tadi itu maksudnya apa gitu. Tapi dia udah turun kan. Maksud dia pertanyaan dia itu apa kami, gitu. Bang. Ada Gurunda juga nih di sini ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Setelah itu kita lanjut diskusi. Kita cari yang oten ya Bang ya. Standby di bawah. Ya silakan. Ada yang mau ditambahkan Bang? Ya Bang Adi, ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, aku tadi mau bantu itu kan kayaknya orang Medan. Aku kan orang Medan. Ya nih. udah Bang Ardi, saya Medan juga, Batak saya, Batak Toba. Iya. Ya nanti kita gantian ya, kita naikkan teman-teman Kristen. Makasih banyak Bang Ardi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Yeng Kristen atau Muslim? Bu Mak Yeng, Kristen atau Muslim? Mak Yeng, buka mute-nya, buka mic-nya dulu. Selamat malam. Ya kalau 3 kali dipanggil Kang Dito langsung aja. Kau pakai bahasa Cina coba, kurang ngerti. Oh, ni hao, Mak Yeng. Oh ini oh. Wah ini nih hao nggak bisa lah, ini bukan open mic. Nah, oke dulu nih bawah dulu ya. Ya malam.
Haya, ini anak orang ini disuruh pergi sekolah, dia siang-siang malingsing. Kini lu ya. Ya, nih hao. Ya, silakan teman-teman yang Kristen di bawah mau naik silakan. Lo kata Supaya gitu. kita berkembang. Ya. Andi. Ya, silakan. Ada aja nama akunnya Maknyeng. Oke. Selamat malam, Scam. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gurunda yang disapa. Aku bingung tuh kan Bang Guru yang disapa ya kita nggak jawab lah. Iyalah. Zuma. Ya. Aku bingung juga Bang Zuma. Aduh. Kenapa, Bang? Di perapatan mana? Ada di perapatan mana? Bang Zuma, Ya. mana? Abang di pom aja dulu, nanti kami jemput di pom mana dulu. Di sini ada ini nggak? Ada Kristen nggak? Ya Bang, kita lagi buka-buka brankas Bang di bawah. Kalau ada yang oten, yang Kristen biar naik. Ya, Abang ada mau sampaikan Bang? Gini Bang, aku tadi masuk roomnya Kristen. Berapa kali aku masuk, aku ditendang terus. Masalah Markus itu Bang. Masalah Markus kenapa Bang? Udah pensiun kan dia Bang? Markus jadi penjaga gawang kan Bang? Iya. Markus 14 Bang itu Bang. Ayat 3 sampai 9. Aku ditendang terus Bang. Kenapa aku? Makanya aku menanya kalau ada Kristen di sini, aku menanya gitu. Oke Bang, jadi gini Bang. Jadi gini ya. Kita memang sedang buat teman-teman Muslim hindari dulu komal-komal oten. Mereka itu nggak niat diskusi ya. Mending kita ramaikan di komal-komal Muslim. Kita kan banyak tuh. Coba kalau mau naik di sana izin untuk ikutan berapologet kan gitu ya. Jadi hindari dulu untuk naik-naik ke sana kecuali kita udah siap mantap betul gitu ya. Kalau naik di sini terus kemudian membawakan yang di sana itu ini kita jamnya lagi nyari oten Bang, sama-sama. Mungkin gitu dulu Bang ya. Ada lagi mau sampaikan Bang? Malahan gini Bang, aku sama profesor itu Bang, sama si Bom itu nggak ngomong-ngomong aku masalah Markus ini. Dia bilang Markusnya udah tidur, katanya. Aduh, kacau juga Bang. Oke Bang, izin Bang ya, diturunin dulu ya. Kita kasih dua kursi untuk teman Kristen ya. Siap, Allahu Akbar. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Oke, syukran Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke teman-teman yang Kristen di bawah, ayo bisa ada Gurunda nih Bang Zuma. Insya Allah monitor habis ini. Ayo naik. Apalagi nih. Tadi itu si ini kemana dia? Si Ronggo Dewo. Ya dinantikan. Request aja sini. Ronggo Dewo mana dia? Jadi satu kali lagi ya buat teman-teman ya untuk memperingatkan ya kalau memang belum pernah naik di komal-komal Kristen, saran kita semuanya jangan naik di sana kalau tanpa bekal kemampuan atau mungkin literasi. Karena satu hal, kita naik hanya dijadikan sebagai alat untuk olok-olokan agama kita. Itu yang pertama. Jadi mending kita ramaikan komal-komal Islam ya. Komal-komal kita, terutama apologet Islam Indonesia. Insya Allah itu ya. Oke lanjut. Ten naik ten. Yuk bisa yuk. Host, ada host di bawah host. Saya coba tenggelam dulu, nyari yang di bawah ya. Sabar. Kalau ketahuan, jangan ini ya. Jangan sembunyi ya, oten-oten di bawah ya. Aku jambak di atas nih. Tapi alangkah baiknya teman-teman Kristen kalau memang mau menjelaskan bahwa yang kita bahas di sini itu kadang cocomologi atau
mentafsir, ya silakan naik. Tidak ada salahnya kalian naik, tunjukkan kepintaran kalian. Kita buat ajang diskusi lintas agama ini penuh makna. Ya. Maknanya apa? Ujung-ujungnya juga banyak mualaf kan begitu ya. Ya, untuk saudara-saudara yang muslim standby dulu ya, karena semuanya di atas sudah muslim semua. Afri Elioaman. Gambarannya bagus nih. Ya, silakan naik. Udah saya accept tadi. Oh, oke. Selamat malam, Bung Afrilioman. Selamat malam. Ya Bang, selamat malam. Ya, dari Kristen ya Bang ya? Bagaimana Bang? Abang dari Kristen ya? Betul, betul. Oke. Ya, silakan abangku. Ada yang mau disampaikan atau mau melakukan penginjilan? Boleh, silakan, kami diinjili di sini. Lanjut. Ya, Kang Dito disapa juga Bono Cikal ini. Ini Bang, saya mau tanya. Abang ini agama apa sebenarnya? Sebentar ya Bang Afri ya, nanti saya jawab mewakili saudara-saudara guru-guru saya di atas ya. Sebentar, izin dulu. Bang Bono Cikal, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Bono? Iya, ada yang mau disampaikan? Ya, cuma ini salam-salam aja buat Bang, cuma itu aja udah cukup. Cuma siap. Ya Bang, siap. Makasih banyak Bang Bono, makasih banyak. Izin kita gantian. Mau gantian Bang, gantian. Assalamualaikum. Oke, sambil menunggu teman-teman yang Kristen mendampingi Bang Afrilio Aman, silakan dengan gagah berani seperti saudara kita Bang Afri naik. Oke, izinkan saya menjawab dulu host dan senior-senior sebenarnya. Kalau ditanya apa agama kita semua yang di atas di sini, agama kita Islam. Nah, kita membentuk suatu diskusi lintas agama di sosial media. Tujuan kita adalah untuk sebentar Bang ya. Untuk memperlihatkan kepada publik bahwa diskusi lintas agama itu suatu keilmuan perbandingan agama ya. Jadi ini kita undang tadi Abang karena request kita naikkan, kita berbicara agama, berdialog dengan data untuk menunjukkan kebenaran masing-masing. Begitu ya Bang ya. Dimengerti Bang? Sangat mengerti sekali. Tapi maksud saya begini Bang. Oke. Nah, pastikan Abang di situ menjawab pertanyaan saya bahwa Abang itu agamanya apa. Seperti saya menjawab bahwa saya Kristen begitu Bang. Ya, silakan. Mungkin mulai ada apa yang mau ditanyakan atau mau ditanya, silakan. Begini Bang, saya banyak pertanyaan yang akan saya mau tanyakan, tapi Abang jawab dulu saya. Abang dari agama apa? Agama Islam atau agama apa? Iya, Islam Bang. Tadi udah saya sampaikan kami semuanya yang di atas ini Islam. Silakan bertanya tentang keislaman. Dan kita pun juga akan bertanya tentang kekristenan yang Anda pahami. Begitu ya Bang ya? Oke Bang, oke. Oke, silakan. Tulisan yang ya, nanti kita atur siapa-siapa yang menjawab begitu ya. Ya, tulisan yang di atas ini itu tema malam ini kan, tema bahwa tulisannya Kristen tak kenal Tuhan begitu kan? Ya, di luar konteks itu juga enggak apa-apa. Kembali lagi ke konteks tadi ya. Silakan Abang mau bertanya tentang keislaman, apa yang Abang perlu ketahui. Dan sebaliknya pun kita akan seperti itu, begitu ya, silakan. Sebenarnya secara pribadi Bang, saya cuma sedikit di sini saya mau koreksi Bang. Saya sedikit mau koreksi. Karena bagi kami, selain daripada Kristen itu sendiri, tidak ada yang mengintervensi agama Kristen itu sendiri. Kalau gitu siapa yang mendirikan Kristen? Bagaimana Bang? Yang mendirikan Kristen?
yang mendirikan Kristen. Maksud kami bang begini, misalkan malam ini saya live, sama tanya balik, sama tanya dulu. Malam ini saya live. Jawab dulu ini kau, kalau Kristen kalau ditanya siapakah yang tokoh yang mendirikan Kristen? Bapak, dengar saya punya pertanyaan.